Bismillahirrahmanirrahim. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Pasal 59 ayat 1. Permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan operasi produksi untuk pertambangan mineral logam, mineral bukan logam jenis tertentu, atau batubara diajukan kepada Menteri paling cepat dalam jangka waktu 5 tahun atau paling lambat dalam jangka waktu 1 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu kegiatan operasi produksi. Ayat 2. Permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan operasi produksi untuk pertambangan mineral bukan logam atau batuan diajukan kepada Menteri paling cepat dalam jangka waktu 2 tahun atau paling lambat dalam jangka waktu 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kegiatan operasi produksi. Ayat 3. Perpanjangan jangka waktu kegiatan operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diberikan dengan jangka waktu sesuai sisa jangka waktu IUP dan sesuai jangka waktu perpanjangan. Ayat 4. Permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 paling sedikit harus dilengkapi: A. Peta dan batas koordinat wilayah. B. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 tahun terakhir. C. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. D. Rencana kerja selama masa perpanjangan. E. Laporan akhir kegiatan operasi produksi. F. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi. Dan G. Neraca sumber daya dan cadangan. Ayat 5. Menteri memberikan persetujuan permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan operasi produksi berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan terhadap kinerja operasi produksi dalam jangka waktu paling lambat sebelum berakhirnya kegiatan operasi produksi. Ayat 6. Menteri dapat menolak permohonan perpanjangan jangka waktu kegiatan operasi produksi berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan kinerja operasi produksi. Ayat 7. Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 harus disampaikan kepada pemegang IUP disertai dengan alasan penolakan dalam jangka waktu paling lambat sebelum kegiatan operasi produksi berakhir. Pasal 60 ayat 1. Pemegang IUP yang telah memperoleh perpanjangan jangka waktu kegiatan operasi produksi sebanyak 2 kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat 1 harus mengembalikan WIUP kepada Menteri. Ayat 2. Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus menyampaikan laporan mengenai keberadaan potensi dan cadangan mineral atau batubara pada WIUP kepada Menteri dalam jangka waktu 3 tahun sebelum jangka waktu kegiatan operasi produksi. Pasal 61, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian perpanjangan jangka waktu kegiatan eksplorasi, jangka waktu kegiatan operasi produksi, dan pengembalian WIUP diatur dalam Peraturan Menteri. Bab 5.
Izin pertambangan rakyat. Bagian ke-1, umum. Pasal 62. Ayat 1, IPR, izin pertambangan rakyat diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh A. Orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat, atau B. Koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat. Ayat 2. Permohonan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai WPR. Ayat 3. Dalam satu WPR dapat diberikan satu atau beberapa IPR. Ayat 4. Setiap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat diberikan satu IPR. Bagian kedua, pemberian izin pertambangan rakyat. Pasal 63. Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi persyaratan yang terdiri atas A. Orang perseorangan meliputi 1. Surat permohonan, 2. Nomor induk berusaha, 3. Salinan kartu tanda penduduk, 4. Surat keterangan dari kelurahan desa setempat yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat. 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan. Dan 6. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. B. Koperasi meliputi 1. Surat permohonan, 2. Nomor induk berusaha, 3. Salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi, 4. Surat keterangan dari kelurahan desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus koperasi merupakan penduduk setempat. 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan. Dan 6. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pasal 64. IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 tahun. Bagian ketiga, pelaksanaan izin pertambangan rakyat. Pasal 65 ayat 1. Pemegang IPR wajib melakukan kegiatan penambangan dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan setelah IPR diterbitkan. Ayat 2. Sebelum melakukan kegiatan penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemegang IPR wajib menyusun rencana penambangan berdasarkan dokumen pengelolaan WPR yang disusun oleh Menteri. Ayat 3. Rencana penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling sedikit memuat A. Metode penambangan, B. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan, C. Jadwal kerja, D. Kebutuhan personel, dan E. Biaya atau permodalan. Ayat 4. Menteri melaksanakan pembinaan kepada pemegang IPR dalam penyusunan rencana penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Pasal 66 ayat 1. Pemegang IPR dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan. Ayat 2. Persyaratan teknis pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit meliputi A. Tidak menggunakan bahan peledak, B. Tidak menggunakan bahan berbahaya beracun yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
C. Tidak melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah bagi orang perseorangan. Dan D. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, khususnya pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan. Pasal 67. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pemberian IPR diatur dalam Peraturan Menteri. Bab 6. Izin usaha pertambangan khusus, bagian ke-1, umum, pasal 68, ayat 1. IUPK diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh A. BUMN, B. BUMD, atau C. Badan Usaha Swasta. Ayat 2. IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan setelah mendapatkan WIUPK. Ayat 3. Ketentuan mengenai penetapan WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri. Pasal 69 ayat 1. Pemegang IUPK dilarang memindah tangankan IUPK kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Menteri. Ayat 2. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan setelah pemegang IUPK memenuhi persyaratan A. Telah selesai melakukan kegiatan eksplorasi yang dibuktikan dengan ketersediaan data sumber daya dan cadangan, B. Administratif, teknis, lingkungan, dan finansial, dan C. Menyampaikan dokumen terkait pihak lain yang akan menerima pemindah tanganan IUPK. Ayat 3. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B paling sedikit meliputi A. Surat permohonan, B. Nomor induk berusaha dalam hal terjadi pemutahiran data, dan C. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta. Ayat 4. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilaksanakan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 5. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B paling sedikit meliputi A. Laporan akhir eksplorasi, dan B. Data sumber daya dan cadangan. Ayat 6. Data sumber daya dan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf B harus dilengkapi dengan surat pernyataan sumber daya dan cadangan. Ayat 7. Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B paling sedikit meliputi A. Laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi, dan B. Bukti penempatan jaminan reklamasi. Ayat 8. Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B paling sedikit meliputi A. Laporan keuangan 3 tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik, B. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dan C. Bukti pembayaran iuran tetap 3 tahun terakhir. Pasal 70 ayat 1. Dokumen terkait pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat 2 huruf C yang menerima pemindah tanganan IUPK meliputi dokumen administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Ayat 2. Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Nomor induk berusaha, dan B. Profil pihak lain yang menerima pemindah tanganan IUPK. Ayat 3. Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa A. Dokumen yang menunjukkan pengalaman pihak lain dalam melaksanakan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, dan atau pemurnian, atau pengembangan dan atau pemanfaatan, atau B. Dokumen yang menunjukkan pengalaman perusahaan induk yang bergerak di bidang pertambangan bagi perusahaan baru.
Ayat 4. Dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ayat 5. Dokumen finansial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Laporan keuangan 3 tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik, atau B. Laporan keuangan 3 tahun terakhir dari perusahaan induk yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi perusahaan baru. Pasal 171 ayat 1 IUPK yang diberikan kepada BUMN sebagian WIUPK tahap kegiatan operasi produksi dapat dialihkan kepada badan usaha lain yang 51% atau lebih kepemilikan sahamnya dimiliki oleh BUMN pemegang IUPK yang WIUPK-nya akan dialihkan. Ayat 2. Kepemilikan saham BUMN pada badan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat terdilusi menjadi kurang dari 51%. Ayat 3. Pengalihan sebagian WIUPK tahap kegiatan operasi produksi sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri. Pasal 72 ayat 1 Badan usaha pemegang IUPK dilarang mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Menteri. Ayat 2. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan setelah memenuhi persyaratan paling sedikit A. Telah selesai melakukan kegiatan eksplorasi yang dibuktikan dengan ketersediaan data sumber daya dan cadangan, dan B. Memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Ayat 3. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B paling sedikit meliputi A. Surat permohonan, B. Nomor induk berusaha dalam hal terjadi pemutahiran data, dan C. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha. Ayat 4. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilaksanakan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 5. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B paling sedikit meliputi A. Laporan akhir eksplorasi, dan B. Data sumber daya dan cadangan. Ayat 6. Data sumber daya dan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf B harus dilengkapi dengan surat pernyataan sumber daya dan cadangan. Ayat 7. Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B paling sedikit meliputi A. Laporan keuangan 3 tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik, B. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dan C. Bukti pembayaran iuran tetap 3 tahun terakhir. Ayat 8. Dalam hal pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui penawaran umum perdana di Bursa Saham Indonesia, badan usaha pemegang IUPK wajib melaporkan kepada Menteri. Pasal 73. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindah tanganan IUPK, pengalihan sebagian WIUPK, dan pengalihan kepemilikan saham badan usaha pemegang IUPK diatur dalam Peraturan Menteri. Pasal 74. IUPK diperoleh melalui tahapan A. Pemberian WIUPK, dan B. Pemberian IUPK.
Bagian kedua, pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus. Paragraf 1. Umum. Pasal 75 ayat 1. WIUPK terdiri atas WIUPK mineral logam dan WIUPK batubara. Ayat 2. WIUPK diberikan kepada BUMN, BUMD atau badan usaha swasta oleh Menteri. Ayat 3. Menteri dalam memberikan WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus terlebih dahulu memberikan penawaran kepada BUMN dan BUMD dengan cara prioritas. Ayat 4. Dalam hal peminat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat 3 hanya terdapat satu BUMN atau BUMD. WIUPK diberikan kepada BUMN atau BUMD dengan membayar kompensasi data informasi. Ayat 5. Dalam hal peminat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat 3, lebih dari satu BUMN atau BUMD, Menteri mengordinasikan pemberian WIUPK kepada BUMN dan BUMD dalam jangka waktu 60 hari kalender. Ayat 6. Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat 5, BUMN dan atau BUMD dapat A. Membentuk badan usaha baru sebagai perusahaan patungan, joint venture, atau B. Menggunakan badan usaha lain yang sahamnya dimiliki oleh BUMN atau BUMD. Ayat 7. Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi pemberian WIUPK oleh Menteri, sebagaimana dimaksud pada ayat 5, BUMN dan BUMD tidak bersepakat pemberian WIUPK kepada BUMN dan BUMD yang berminat dilakukan dengan cara lelang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini. Pasal 76 ayat 1. Dalam hal tidak ada BUMN atau BUMD yang berminat, WIUPK ditawarkan kepada badan usaha swasta yang bergerak dalam bidang pertambangan, mineral, atau batubara dengan cara lelang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini. Ayat 2. Pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai kewajiban membayar kompensasi data informasi sesuai dengan nilai lelang. Paragraf 2. Tata cara lelang wilayah izin usaha pertambangan khusus mineral logam atau batubara. Pasal 77 ayat 1. Sebelum dilakukan lelang WIUPK mineral logam atau WIUPK batubara sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 7 dan pasal 76 ayat 1, Menteri mengumumkan secara terbuka WIUPK mineral logam atau WIUPK batubara yang akan dilelang dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kalender atau paling cepat 60 hari kalender sebelum pelaksanaan lelang. Ayat 2. Pengumuman rencana pelaksanaan lelang WIUPK mineral logam atau WIUPK batubara dilaksanakan secara terbuka dengan ketentuan paling sedikit A. Dimuat dalam satu media cetak lokal dan atau satu media cetak nasional dan atau B. di kantor atau melalui laman resmi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batubara. Pasal 78 ayat 1. Dalam pelaksanaan lelang WIUPK mineral logam atau WIUPK batubara sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat 1, Menteri membentuk panitia lelang WIUPK mineral logam atau WIUPK batubara. Ayat 2. Panitia lelang WIUPK mineral logam atau WIUPK batubara yang dibentuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beranggotakan Gazal atau paling sedikit berjumlah 7 orang. Ayat 3.
Dalam keanggotaan panitia lelang WIUPK mineral logam atau WIUPK batubara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat mengikut sertakan pemerintah daerah. Pasal 79 ayat 1 dalam pelaksanaan lelang WIUPK mineral logam atau WIUPK batubara sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat 1, calon peserta lelang harus memenuhi persyaratan A. Administratif, B. Teknis dan pengelolaan lingkungan, dan C. Finansial. Ayat 2. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A meliputi A. Nomor induk berusaha, B. Profil badan usaha, dan C. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta. Ayat 3. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 4. Persyaratan teknis dan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B paling sedikit meliputi A. Pengalaman BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta bidang pertambangan mineral atau batu bara paling sedikit 3 tahun, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan lain yang bergerak di bidang pertambangan. B. Mempunyai personil yang berpengalaman dalam bidang pertambangan dan atau geologi paling sedikit 3 tahun. C. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan D. RKAB tahunan selama kegiatan eksplorasi. Ayat 5. Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C meliputi A. Laporan keuangan 3 tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik atau surat keterangan dari akuntan publik bagi perusahaan baru. B. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. C. Menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% dari nilai kompensasi data informasi. Dan D. Surat pernyataan kesanggupan membayar nilai penawaran lelang WIUPK mineral logam atau WIUPK batubara dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang. Pasal 80 ayat 1. Prosedur lelang WIUPK mineral logam atau WIUPK batubara dilakukan dengan 2 tahap yang terdiri atas A. Tahap prakualifikasi dan B. Tahap kualifikasi. Ayat 2. Dalam tahapan prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, panitia lelang WIUPK mineral logam atau WIUPK batubara melakukan evaluasi terhadap dokumen persyaratan administratif, teknis, dan pengelolaan lingkungan serta finansial. Ayat 3. Dalam tahap kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, panitia lelang WIUPK mineral logam atau WIUPK batubara melakukan evaluasi terhadap penawaran harga lelang mineral logam atau WIUPK batubara. Pasal 81. Panitia lelang WIUPK mineral logam atau WIUPK batubara harus melaksanakan prosedur lelang sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 secara transparan dan akuntabel. Pasal 82 ayat 1. Hasil pelaksanaan lelang WIUPK mineral logam atau WIUPK batubara dilaporkan oleh panitia lelang WIUPK mineral logam atau WIUPK batubara kepada Menteri. Ayat 2. Menteri berdasarkan laporan panitia lelang WIUPK mineral logam atau WIUPK batubara sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 menetapkan pemenang lelang WIUPK mineral logam atau WIUPK batubara. Ayat 3, Menteri memberitahukan secara tertulis penetapan pemenang lelang WIUPK mineral logam atau WIUPK batubara kepada pemenang lelang. Ayat 4, pemenang lelang WIUPK mineral logam atau WIUPK batubara harus membayar seluruh nilai kompensasi data informasi sesuai dengan nilai penawaran lelang dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja sejak pengumuman pemenang lelang. Pasal 83, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara lelang WIUPK mineral logam atau WIUPK batubara diatur dalam Peraturan Menteri. Bagian ketiga, pemberian izin usaha pertambangan khusus, paragraf 1 umum, pasal 84 ayat 1 IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 huruf B terdiri atas dua tahapan kegiatan, A. Eksplorasi dan B. Operasi produksi. Ayat 2. Tahap kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A terdiri atas kegiatan A. Penyelidikan umum, B. Eksplorasi, dan C. Studi kelayakan. Ayat 3. Tahap kegiatan operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B terdiri atas kegiatan A. Konstruksi, B. Penambangan, C. Pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, dan D. Pengangkutan dan penjualan. Paragraf 2. Tata cara dan persyaratan izin usaha pertambangan khusus tahap kegiatan eksplorasi. Pasal 85 ayat 1 BUMN atau BUMD yang mendapatkan WIUPK mineral logam atau WIUPK batubara secara prioritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 3 harus menyampaikan permohonan IUPK kepada Menteri. Ayat 2. Apabila BUMN atau BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam jangka waktu 10 hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUPK kepada Menteri, dianggap mengundurkan diri dan kompensasi data informasi yang telah dibayarkan menjadi milik negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Ayat 3. Dalam hal BUMN atau BUMD telah dianggap mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 2, WIUPK mineral logam atau WIUPK batubara dapat ditawarkan dengan cara lelang kepada badan usaha swasta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini. Pasal 86 ayat 1 Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat 3 harus menyampaikan permohonan IUPK kepada Menteri setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang WIUPK mineral logam atau WIUPK batubara. Ayat 2. Apabila pemenang lelang WIUPK mineral logam atau WIUPK batubara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam jangka waktu 10 hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUPK kepada Menteri, dianggap mengundurkan diri dan jaminan kesungguhan lelang menjadi milik negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Ayat 3. Dalam hal pemenang lelang WIUPK mineral logam atau WIUPK batubara telah dianggap mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 2, WIUPK mineral logam atau WIUPK batubara ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya secara berjenjang. Ayat 4. Dalam hal peserta lelang urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat 3 bersedia membayar kompensasi data informasi sama dengan harga penawaran pemenang lelang pertama ditetapkan sebagai pemenang lelang WIUPK mineral logam atau WIUPK batubara. Ayat 5. Menteri melakukan lelang ulang WIUPK mineral logam atau WIUPK batubara
apabila peserta lelang urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak ada yang berminat. Pasal 87, IUPK diberikan kepada BUMN, BUMD atau badan usaha swasta setelah memenuhi persyaratan A. Administratif, B. Teknis, C. Lingkungan, dan D. Finansial. Pasal 88 ayat 1. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 huruf A meliputi A. Surat permohonan, B. Nomor induk berusaha dalam hal terjadi pemutahiran data, dan C. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMN, BUMD atau badan usaha swasta dalam hal terjadi pemutahiran data. Ayat 2. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 89. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 huruf B berupa surat pernyataan dari ahli pertambangan dan atau geologi yang berpengalaman paling singkat 3 tahun. Pasal 90, persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 huruf C berupa surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 91 ayat 1, persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 huruf D meliputi A. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi, B. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dan C. Bukti pembayaran nilai kompensasi data informasi. Ayat 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A diatur dalam Peraturan Menteri. Paragraf 3. Tata cara dan persyaratan izin usaha pertambangan khusus tahap kegiatan operasi produksi. Pasal 92 ayat 1. Pemegang IUPK tahap kegiatan eksplorasi dapat melakukan tahap kegiatan operasi produksi setelah mendapatkan persetujuan permohonan peningkatan tahap kegiatan operasi produksi dari Menteri. Ayat 2. Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan setelah pemegang IUPK tahap kegiatan eksplorasi memenuhi persyaratan A. Administratif, B. Teknis, C. Lingkungan, dan D. Finansial. Pasal 93 ayat 1. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat 2 huruf A meliputi A. Surat permohonan peningkatan tahap, B. Nomor induk berusaha dalam hal terjadi pemutahiran data, dan C. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta dalam hal terjadi pemutahiran data. Ayat 2. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 94. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat 2 huruf B meliputi A. Peta usulan WIUPK tahap kegiatan operasi produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional. B. Laporan lengkap eksplorasi, dan C. Laporan studi kelayakan yang telah disetujui oleh Menteri. Pasal 95. Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat 2 huruf C meliputi A. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan B. Dokumen rencana reklamasi dan rencana pasca tambang. Pasal 96. Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat 2 huruf
D. Meliputi A. Laporan keuangan 3 tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik. B. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dan C. Pelunasan iuran tetap tahap kegiatan eksplorasi tahun terakhir. Pasal 97 ayat 1. Permohonan peningkatan tahap kegiatan operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat 1 disampaikan kepada Menteri paling lambat 30 hari kalender sebelum jangka waktu tahap kegiatan eksplorasi berakhir. Ayat 2. Menteri memberikan persetujuan permohonan peningkatan tahap kegiatan operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam jangka waktu paling lambat sebelum tahap kegiatan eksplorasi berakhir. Ayat 3. Menteri dapat menolak permohonan peningkatan tahap kegiatan operasi produksi dalam hal berdasarkan hasil evaluasi pemegang IUPK tahap kegiatan eksplorasi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat 2. Ayat 4. Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus disampaikan kepada pemegang IUPK dalam jangka waktu paling lambat sebelum tahap kegiatan eksplorasi berakhir. Pasal 98, jangka waktu tahap kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pasal 84 ayat 1 huruf A diberikan selama 8 tahun untuk pertambangan mineral logam dan B. 7 tahun untuk pertambangan batubara. Pasal 99, jangka waktu kegiatan operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat 1 huruf B diberikan dengan ketentuan A. Untuk pertambangan mineral logam paling lama 20 tahun. B. Untuk pertambangan batubara paling lama 20 tahun. C. Untuk pertambangan mineral logam yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan atau pemurnian selama 30 tahun. Dan D. Untuk pertambangan batubara yang terintegrasi dengan kegiatan pengembangan dan atau pemanfaatan selama 30 tahun. Pasal 100, pemberian jangka waktu kegiatan operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 harus mempertimbangkan jumlah sumber daya dan atau cadangan sesuai laporan studi kelayakan yang disetujui oleh Menteri. Pasal 101 ayat 1, pemegang IUPK dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUPK kepada Menteri untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan. Ayat 2. Permohonan wilayah di luar WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi kriteria A. Peruntukannya tidak untuk kegiatan penambangan dan B. Merupakan satu kesatuan kegiatan usaha pertambangan. Ayat 3. Pemegang IUPK bertanggung jawab atas pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik pada wilayah di luar WIUPK yang telah disetujui Menteri. Ayat 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian wilayah di luar WIUPK diatur dalam peraturan Menteri. Pasal 102 ayat 1 dalam hal pemegang IUPK tahap kegiatan operasi produksi untuk komoditas mineral logam tidak melakukan sendiri kegiatan pengolahan dan pemurnian. Kegiatan pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh A. Pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi yang memiliki fasilitas pengolahan dan pemurnian secara terintegrasi. B. Pemegang IUPK lain tahap kegiatan operasi produksi yang memiliki fasilitas pengolahan dan pemurnian secara terintegrasi. Atau C. Pihak lain yang melakukan kegiatan usaha pengolahan dan atau pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan penambangan yang perizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. Ayat 2. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C terdiri atas pihak lain yang melakukan kegiatan usaha pengolahan dan pemurnian secara terpadu atau kegiatan usaha pemurnian untuk mineral logam.
Ayat 3, dalam hal pemegang IUPK tahap kegiatan operasi produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan. Kegiatan pengangkutan dan penjualan dapat dilakukan oleh pemegang izin pengangkutan dan penjualan. Pasal 103, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUPK diatur dalam Peraturan Menteri. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillahirabbil alamin.